cuma pakai baju sama celana. Mau pulang nggak dipanggilin lagi sama dia, bang baju sama celana boleh saya ngebelikan? Buka. Akhirnya suami ninggalkan rumah cuma pakai kolornya masih ditagih, bang itu kolor juga boleh saya ngebelikan, tolong dibuka. Itu suami ninggalkan rumah cuma ngebawa lato-lato doang. Orang sekarang kan gitu, ngikut-ngikut ngebantuin, ceritanya malah tambah bikin repot. Mohon maaf, pernah ada bapak-bapak itu datang, assalamualaikum, salam, ada apa pak? Masya Allah, ternyata Pak Ustadz saya gak kaget, baru kemarin saya baru tahu ternyata bini saya punya utang di 8 orang. Katanya usaha mau ngebantuin saya, modal habis, duit habis, sekarang tinggal utangnya. Terus bapak kemarin kenapa? Tolong apa Pak Ustadz bantuin saya, bari bawa botol aqua, minta disyariatin supaya utang bininya waras. Bapak tahu nggak yang bingung siapa? Ustadz, doa apa yang kudu dibaca coba supaya utang lunas? Sampai kita seblok aja mau lunas. Subhanallah, cuma nganterkan itu. Insya Allah Pak, Bu doain tuh suami kita, insya Allah dia dapat rezeki. Yang berkah ikut berkah adalah istri keluarga, betul. Nah sekarang kan seperti itu. Nah coba Pak, sekarang sebaliknya, istri yang usaha, laki kebagian mah hampir moal ya. Makanya bapak aja yang usaha, kalau dapat gaji duitnya buat siapa? Buat istri. Sebelum makai kan diserahkan dulu ke istri. Subhanallah. So kadang-kadang ada yang suami takut sama istri. Nah di mana ada suami takut sama istri, itu tanda-tanda istrinya enggak solehah. Kenapa? Ditakutin sama bininya, berarti istrinya serem. Soalnya kata Nabi, ciri istri solehah apa? Iza nazarta ilaiha syarratka. Kalau kamu pandang, kamu gembira, nggak ada rasa takut. Ini ada suami mau pulang nggak mikir lagi, tanya kenapa nggak pulang? Pulang habis kalau pulang. Kalau pulang habis. Kenapa? Kalau pulang habis, apalagi rugi begini, gua mau bunuh diri kalau pulang. Udah, bukan cuma tuh, gua kalau bini gua sampai dijemput, diugut-ugutin gua, dikata blow on. Masya Allah. Ada yang subhanallah, naudzubillah, nggak ada di sini. Ini ada yang kadang-kadang sampai segitunya. Sama istri takut, Pak. Padahal mah belum tentu. Tuh pas nyampe istri yang solehah mah tuh pas ngomongnya kak, ngapa bang kayak ngelamun banget. Wah ini rugi. Segitu aja, ceblek apa? Ya. Ceblek, suya-kuya mah habis bandanya. Habis ke gue pulang kampung. Pak, ternyata kata istrinya apa? Lah bang, segitu mah urusan kecil. Orang dagang mah ada 3, 1 untung. Kalau nggak untung, rugi. Kalau nggak rugi, seri-seri biasanya tuh. Udah wajar abang rugi, udah tenang. Tapi modal habis, tenang. Saya masih ada rantai loh. Saya masih ada kalung loh, saya masih ada anting loh. Itu laki ngedengarnya, silakan abang pakai. Subhanallah, itu istri yang kayak gitu tuh Pak, membawa berkah. Artinya apa? Di rumah aja ucapannya udah menjadi kenikmatan, pengadem-ngadem mata. Berarti doa kita dikabulkan. Kan kita doa gitu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam ini semua adalah ibu-ibu yang solehah. Alhamdulillah, puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah, yang mana berkat rahmat, hidayah, inayah, taufik dari Allah, malam ini kita bisa kumpul di haflah mubarakah di tempat yang diberkahi oleh Allah. Yang malam ini ada yang ngitung malam ini 12 Rabiul Awal, ada yang besok malam. Jadi ada yang ngikut tanggal ngeduluin nih malam ini. Ada yang ngadain acara 12 Rabiul Awal malam ini. Karena emang malam ini adalah masuk kita kepada malam Rabiul Awal yang perbedaan tanggal nggak jadi masalah. Yang intinya momentumnya adalah bulan Rabiul Awal lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rasul lahir pada hari Senin menjelang fajar, kemudian wafat hari Senin, hijrah dari Mekah Senin, nyampe Madinah hari Senin, diangkat jadi Rasul hari Senin.
Jadi Rasul lahir yaitu di pagi hari Senin menjelang subuh. Tandanya lahirnya Rasul membawa cahaya, sebab pas menjelang subuh mulailah matahari terbit dan juga menerangi alam dunia ini. Dan wafatnya Rasul juga pada hari Senin, dan dikuburkannya, dimakamkan Rasul pada hari lahir Rasul, wafat pada hari Senin tanggal 12, dan dikebumikan, dimakamkan pada hari Rebo. Jadi wafatnya hari Senin, dimakamkannya hari Rebo. Kenapa lama amat ya? Senin dimakamkannya Rebo. Kenapa? Karena sampai hari Senin dan Selasa belum ada pengganti Rasul, belum ditetapkan. Masih ada sahabat yang belum mau berbayat kepada Abu Bakar. Disepakati semuanya berbayat atas khalifahnya Abu Bakar, baru pada hari Rebo siangnya baru Rasulullah dikebumikan. Kenapa? Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Rasulullah Pak, walaupun dari hari Senin sampai Rebo Pak, tubuhnya tetap harum, tetap semerbak, wangi. Kalau saat pupuk kita tunda, langsung jadi penggelikin. Kita mah kalau nggak dibantu sama garam, sama asam sama garam mah bau, betul. Lah kita mah masih gini, nggak, kalau jemrut langsung bau. Subhanallah. Kita mah 4 hari aja udah meledak tuh, hampir perut udah kembung. Rasulullah mah tetap sama, tetap harum. Makanya semua nabi mah tidak ada yang merusak jasadnya. Semua para nabi pasti ditemukan jasadnya. Nabi Yusuf di bawah lautan dipendam oleh pengikutnya, oleh kaumnya. Ketika disuruh Nabi Musa untuk memindahkannya, udah ratusan tahun masih utuh itu Nabi Yusuf. Coba kita paling kalau sampai ribuan tahun, sadis sampai ribuan tahun kita tinggal gigi doang, ini gitu. Semua para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berapa kali usaha pencurian jasad Rasulullah SAW, berkali-kali itu jasad Rasulullah yang akan dicuri oleh orang-orang yang berusaha memindahkan makam Rasulullah agar kota Madinah menjadi sepi. Karena disitulah Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang penuh cahaya. Karena di situ ada sumber yang cahaya yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sebab sebelum segalanya Allah ciptakan, terlebih dahulu Allah ciptakan nurnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bahkan gantengnya Nabi Yusuf itu karena nurnya Rasulullah SAW. Makanya sampai sekarang nggak ada dan tidak bakal bisa menggambarkan, melukiskan seperti apa itu Rasulullah. Ayo Bapak, pernah nggak kira-kira Nabi kayak siapa? Belum ada yang bisa melukiskan, pasti salah. Soalnya Allah yang langsung merancang seperti apa itu Rasulullah. Yusuf aja yang orang sampai motongin tangannya tanpa terasa itu perempuan, karena lihat wajahnya itu cuma cahaya Rasulullah yang nempel pada wajahnya Nabi Yusuf. Gimana sumbernya Rasulullah itu sendiri? Said Abdullah, ayahnya Rasulullah yang namanya Said Abdullah, itu dijulukin apa? Misbahul Haram, yaitu lampunya tanah haram Mekah. Karena apa? Dari Said Abdullah ini kalau jalan jauh nih, itu orang-orang Mekah udah kelihatan. Abdullah. Karena apa? Setiap dia jalan bercahaya wajahnya, itu ayahnya Rasulullah, terang sampai dinamakan Misbahul Haram. Terang, kelihatan. Said Abdullah, semua terang. Ustaz Pupu nih, itu pasti Ustaz Pupu lagi ngobrol, buat trauma. Kita mah kalau orang pakai alat bantu mah gelap. Misbahul Haram, makanya nama Misbahul Haram, lampunya tanah haram. Bahkan ketika itu Said Abdullah ayahnya Rasulullah wafat, 30 wanita kelenger, kaget, pingsan karena harapannya terputus ingin dipersunting oleh Abdullah. Ketika Pak Ustadz Yus Pupuk menikah, berapa wanita yang bersyukur dia lagi bertanya. Pak, ketika itu Said Abdullah menikah, itu berapa orang yang perempuan itu coba
harapannya ingin dipersunting, gagal. 30 wanita diceritakan pingsan saking kaget. Karena apa? Habislah harapanku, tidak akan aku menjadi pendampingnya Said Abdullah. Karena apa? Nggak bisa dibayangkan lah, kalau wajahnya aja udah bercahaya. Masya Allah. Kita gak pas kita mah kadang-kadang nggak bercahaya, yang bercahaya malah bini. Padahal mau pakai selimut masih terang baik dari luar. Pas kita buka lagi main HP, HP-nya yang terang. Subhanallah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayahnya, yang dimana ada bakal di situ Rasulullah dari Said Abdullah. Nurnya Rasulullah udah memancar pada dirinya, yaitu Said Abdullah. Dan sampai kemudian tersalurlah kepada istrinya yang bernama Siti Aminah. Disitulah baru gubrak, ya, ada mulai mulesin bahasanya, ngandunglah Aminah. Bulan apa ya Aminah ngidamnya, Pak? Waktu itu waktu nikahnya sama ngidamnya Bapak, kamu nggak pada diundang Pak? Pak, ini ternyata Rasulullah itu Aminah ngerasa udah ada si zabang bayi di perutnya. Ini pada bulan Rajab, jadi minamnya hampir sebulan udah kerasa kan perempuan disebut ngidam. Cuma ngidamnya Aminah itu nggak bikin repot, nggak kayak di kita kan ngidam minta yang bukan-bukan. Tengah malam minta mangga, ada yang pengen ketemu artis, ada orang ngidam pengen ketemu artis, bahkan ada yang ngidam pengen nabok ustad, ada banyak apa? Kalau orang turutin jelek banget. Bahkan ada yang saya dulu Bu, itu punya rumah pakai itu tuh atap, itu habis dimakanin orang gunting, makaninnya itu atap, ada yang gendeng, ada yang obat nyamuk, bener itu atap sampai habis. Itu ngidamnya orang kira-kira kalau nggak makan itu enak jelek katanya. Tapi Siti Aminah luar biasa, badannya yang tadi terasa berat, tapi ketika waktu mengandung Rasulullah terasa ringan, malah enak. Ngandung Rasul itu nggak ada rasa berat sedikit pun, subhanallah. Dan itu Siti Aminah, ya, ternyata apa? Ketika mengandung Rasulullah tambah ringan, tambah enak badannya, tidak menyiksa, tidak memberatkan orang tua. Di dalam perut aja udah nggak bikin repot. Kita mah lagi di dalam perut kan udah bikin puyeng, capek itu kadang-kadang, kesian. Makanya sampai kesian kita kepada perempuan yang lagi hamil. Bahkan di dalam Al-Quran sampai diabadikan, orang perempuan lagi hamil itu luar biasa apa capeknya. Hamalathumu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Udah ngandung kamu ibu kamu, wahnan ala wahnin, capek di atas capek. Jadi ibu orang tua kita lagi ngandung kita itu capek. Ya kita mau ngerasain Pak, tahu ibu-ibu capek Bu. Begitu kita, jangan pun kita ngebawanya Pak, ngelihatnya tuh udah nak jelek kita lihat. Ibu-ibu kalau lagi hamil, saya mau kesian ibu-ibu kalau lagi hamil. Kalau tidur itu uyuhan gitu, celentang kayak helikopter, tunggu kayak kodok. Apalagi kau jalan. Tapi makanya perempuan yang lagi hamil jangan takut diikutin para malaikat, karena ada janin di dalam perutnya, bayi yang tidak berdosa. Makanya Allah iring, Allah kawal dengan malaikat perempuan yang lagi hamil. Tuh. Makanya pas keluar brol itu bayi dari dalam perut, perempuan bersih dari dosanya. Jadi salah satu mati syahid adalah orang yang meninggal melahirkan. Perempuan yang meninggal melahirkan itu mati syahid, syahid akhirat. Bukan kayak kata orang kampung, orang mati beranak jadi kuntilanak. Justru dia mengeluarkan bayi yang tidak berdosa. Makanya dia pre ibadah itu hari itu, baca Quran gak usah, ke masjid gak usah, sholat haram. Pre berapa lama? Paling sedikit 4, paling sedikit lahdoh. Lahdoh mah jarang banget dialami oleh wanita sekarang, kecuali oleh Siti Aminah. Karena Siti Aminah ketika melahirkan Rasulullah tanpa ada darah, cuma lahdoh, setetes darah, cuma ciri perempuan yang habis melahirkan, setetes darah saja.
Makanya kalau ulama akhirnya menyepakati paling sedikitnya nifas itu lahdoh, keluar darah setelah melahirkan sedikit, itu namanya lahdoh. Dan sampai sekarang nggak dialami oleh wanita yang lahir normal, minimal 40 hari sampai paling sedikit berapa? Lahdoh. Normalnya nifas 40 hari, paling lama nifas 60 hari, kurang lebih 2 bulan, 60 hari. Udah 60 hari, orang dulu mah tuh kalau lagi nifas ngasih ciri. Pakai apa? Pakai diikat perutnya. Ikatannya warna apa? Merah. Kalau lampu di jalan merah, tanda apa? Berhenti. Awas si otong, stop. Ini masih merah. Nah, nanti kalau ujung-ujungnya tuh merah, ujungnya hijau. Ya gitu, udah mau dikit lagi, kalau udah hijau udah mulai tuh ya, siap-siap. Nah nanti kalau udah dibungkus merahnya udah hijau, artinya silahkan jalan tuh, masuk dah tuh ya, silahkan jalan, terobos tuh, berarti lampu hijau. Dulu mah diikat, orang sekarang mau apa, baru kan lahir seminggu udah naik niok, gubrak langsung. Dulu mah gitu, yang sampai perempuannya kayak dulu makan pakai kain panjang dulu mah, betul? Pakai kain panjang jalannya begitu perempuan dulu. Jadi emang gres banget pas nikah kok, masih gres banget. Makanya lakinya sampai syariat ke kiai minta apa? Wiridan bedah perawan, gitu. Apa begitu dulu? Wah, sekarang mau bocah, buak mana takut gede-gede banget tuh. Masa Allah. Ini ternyata ketika melahirkan jangan takut, itu bersih dosanya. Bersih dosanya, maka dilarang dia sholat, bahkan dilarang dia baca Quran ketika itu karena bersih. Makanya kalau ada perempuan dia ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Habis beranak. Beralasan. Kenapa kok nggak puasa? Habis beranak. Ini aki-aki orang Jumat dia gular-goler di balik. Kenapa kok orang Jumat? Habis berak. Orang masuk akal. Subhanallah, Pak. Nah, ketika Rasulullah dilahirkan, subhanallah, api majusi yang tadinya tidak ada padamnya ketika lahir Rasulullah padam seketika itu juga. Bahkan ada rombongan yang akan menghancurkan Ka'bah pun yang dipimpin oleh raja yang bernama Abraha dengan mengendarai gajah yang kalau sekarang mungkin tank gitu ya, Panzer. Ternyata Allah luluh lantahkan di hari itu. Subhanallah, kelahiran Rasulullah membawa barokah. Walaupun ketika lahir bahkan di dalam perut udah ditinggal ayahnya Said Abdullah. Artinya apa? Allah akan menunjukkan ini bukan didikan manusia biasa, tapi langsung dididik oleh Allah. Sebagaimana Musa yang itu hidup di kerajaan, di dalam kerajaan. Musa kan hidup di kerajaan Firaun dari masih bayi, Pak. Itu ditemukan kan ketika itu Firaun dapat mimpi, tabir mimpinya diartikan nanti ada seorang laki-laki yang akan merebut kerajaanmu. Akhirnya apa? Siapa dia? Laki-laki yang akan menjatuhkanmu, menggulingkan kamu, mengkudeta kamu. Loh, dia akan menjatuhkan kamu sebagai raja. Apalagi Firaun udah ngaku sebagai Tuhan. Disinilah dia siapkan siapapun yang lahir, teliti, laki apa perempuan. Kalau laki-laki bunuh. Pinter ibunya Nabi Musa apa? Ini wanita cerdas. Makanya apa? Ketika melahirkan disembunyikan, dikanyutkanlah itu, ditaruh di satu tempat di dalam kotak di aliran sungai Nil. Masuklah sungai tadi ke tempat pemandian wanita-wanita putri raja di kerajaannya Firaun. Ya, disitulah ditemukan oleh Siti Asia, mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, masuk ke kubur, mendapat siksa. Indung udah malam begini mau itu ternyata Pak Siti Asia ini akhirnya apa? Diurus oleh beliau. Ketika itu subhanallah, ditutup, rahasia terbongkar juga. Akhirnya dihadapkan ke Firaun. Waduh, anak ini juga harus dibunuh. Kata Asia, jangan, ini bocah nggak ngerti apa-apa. Tapi
tetap harus dibunuh sebab dia akan menghancurkan kerajaanku kelak. Tidak, kecuali ini anak ini udah ngerti. Kalau enggak silakan dites tuh. Nabi Musa dikasih apel, satu kaum mah roti, apel dengan bara. Kalau Musa makan apel silahkan bunuh, tapi kalau dia ngambilnya bara berarti dia bocah kagak ngerti. Kayaknya Musa pinter, orang Musa masih orok aja udah pinter. Kira-kira bara sama apel enakan mana? Oh gila, bara mau jadi Musa begitu. Pantes kalau jadi nabi enakan bara apel sama bara. Nabi Musa kan nabi lampau tahu mana yang enak mah apel. Dia mau samperin apel tapi oleh Jibril dibelokkan ke arah bara. Bara lah yang dimakan, makanya Musa terbakar lidahnya, udah gedenya gak cadel. Makanya Nabi Musa mah kagak tapi paseh dalam ngadepin Firaun dan berdakwah didampingin oleh saudaranya siapa? Nabi Harun alaihissalam. Sampai Allah turunkan tuh yang agar bisa terlepas dari uqdah. Kalau ngomong tidak lancar, langsung Allah berikan kepada Nabi Musa. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. Rabbi, ini doa bukan sembarangan Pak, dari Al-Quran, dari Allah ke Nabi Musa. Rabbi srohli sadri, yang artinya enggak mau ikhlas ngelihat orang masih ada penyakit hasud, masih ada dengki, rasanya dunia ini sempit. Baca doa ini, Rabbi srohli sadri, ya Allah lebarkan, legakanlah dada saya. Jadi orang yang legowo nerima apapun, menerima atas cobaan Allah, dikasih kuat. Wa yasir li amri, ya Allah mudahkanlah urusan saya yang punya urusan banyak. Ya ini doanya, wa yasir li amri, mudahkan urusan saya. Yang pengen ketemu bos, yang tukang dagang, yang sales, wahlul uqdatam min lisan, lepaskan lidah saya dari ikatan supaya ngomong bicara lancar. Cuma tuh Pak nih yang baca bapak-bapak, jangan ibu-ibu, dia mah ditambah ini tambah lemes. Datang milisan, dia mau diajarin ibu dok lancar banget mulutnya. Milisani yaqahu qauli, supaya apa? Supaya orang yang mendengar ucapan saya yaqah bisa berpaham dengan ucapan saya. Kita sering kali dengar orang habis ngobrol, pas ngobrol, tadi ngobrolin apa? Tahu gua paham gak kagak begitu. Jadi ngobrolnya kagak jelas. Ini subhanallah, Pak. Ini ternyata ya, ini ketika diberikan kepada Nabi Musa akhirnya berbicara dengan lantang dan baik, walaupun perlu didampingi oleh saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika lahirnya Rasulullah sudah tidak ada ayah, subhanallah, tapi didikan seorang Aminah yang itu pun tidak sampai lama, dan susunya pun emang rada kurang, walaupun kemudian disusui oleh Halimatu Sa'diyah, subhanallah, sampai umur 4 tahun. Dan di sini Pak ternyata luar biasa suburlah. Tadinya tidak ada air susunya, tapi banyak, bahkan kambing-kambing di sekitar situ kebawa berkahnya, ngikut banyak air susunya. Di situ pun sudah membawa keberkahan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ini pun terjadi. Saya dulu ada pesantren, saya tetap pesantren, di atas pesantren ada namanya makam Ki Cokrojoyo. Ki Cokrojoyo, namanya Cokrojoyo. Gelarnya Sunan Geseng, namanya Sunan Geseng. Kalau lari ke Jabon Sunan Angus, kalau di Jawa Sunan Geseng. Geseng itu artinya gosong, angus. Kenapa dinamain Sunan Geseng? Tadinya Pak, dia jualnya jual gula, tukang bikin gula. Di situ ada pun aren, pas pun aren itu biasa diambil tuaknya, dibawa bambu naik pakai tangga. Pas pakai tangga itu dari pagi, sore, siang baru diambil tuh. Isinya pun kadang-kadang agak penuh. Pas dia lagi ngisi gitu, bari pakai tembang Sunda, tembang Jawa teh, saya mah ngerti nah. Pokoknya tembang Jawa. Lewatlah itu ya. Seorang yang berjubah dan berpakaian luar biasa, menakjubkan. Biasa sebetulnya mah, siapa?
Di pandangan beliau ini biasa. Lalu diajarin, itu nembang apa itu nyanyi, kalau kata teman, itu nggak ada manfaatnya. Coba saya ganti, mau nggak dengan yang lebih manfaat? Hanya diganti Pak, tuh tembangnya dengan apa? Salawat. Salawat biasa yang seperti kita baca, bahkan disebutnya salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Ternyata Pak, pas dia pakai itu wiridan tadi, itu manggar pohon aren, keluar tuaknya, sebut apa namanya? Tuak ya, keluar airnya itu hitungan detik udah penuh itu. Dia baru selawat berapa balik udah penuh itu apanya, bambunya. Dia turun, dia ganti bambu yang baru, penuh lagi. Dia turun lagi, ganti yang baru, penuh lagi. Waduh, ini mah repot kalau begini. Akhirnya dia ambil bambu satu, dibelah, dibuat talang dari atas pohon aren langsung ke dapur rumahnya. Terus tidak henti-hentinya itu air, wallah alam. Ternyata luar biasa itu barokah daripada sholawat. Masuk ke dalam rumahnya, ditaruh di tempayan penuh, diganti tempayan yang baru, penuh. Akhirnya sampai bikin kolam pun penuh. Akhirnya dia naik, dibungkus lagi karena sayang airnya daripada kebuang. Pak, akhirnya dia cetak menjadi gula. Pas dicetak di sore hari, di paginya dia mau ke pasar, pas dia lihat dicetak pakai batok, ternyata pas dilihat bukan jadi gula, jadi bongkahan emas. Maka masya Allah, jadi bongkahan emas. Itu yang kita percaya nggak percaya, tapi diceritakan setiap haul beliau ini, setiap tanggal 21 Ramadan itu Pak. Ini ternyata jadi bongkahan emas. Itu lemari tadi penuh, nggak ada apa-apanya kekayaan Sahroni mah. Ini banyak Pak, ini masya Allah. Itu emas-emasnya, bongkahan emasnya luar biasa. Akhirnya apa? Dia sampai bingung, siapa yang ngajarkan saya tadi tembang yang berbahasa Arab, sholawat, padahal subhanallah. Ternyata pas dia tahu, itulah Raden Said. Siapa? Raden Said itu siapa? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, rosok amat-amat keseng kan. Sunan Kalijaga, dia punya anak namanya Raden Umar Said, disebutnya Sunan mu pulang wae Muria. Sunan Muria. Sunan lo kan Sunan mu pulang. Sunan Muria. Subhanallah. Nah, ini Raden Said ini terakhirnya apa? Cokrojoyo yang tadi Sunan Geseng masih Cokrojoyo. Akhirnya apa? Dia ingin berguru kepada orang yang udah memberikan tadi wiridan tadi, sehingga air manggar tadi pun tidak hentinya ke rumahnya kalau tidak ditutup. Subhanallah. Akhirnya dicari, berjumpalah dia dengan Raden Said tadi, Sunan Geseng. Ini diceritakan Pak, ini setiap tahun kisahnya oleh semua turunan-turunan ulama-ulama di sana. Ini ternyata pas ditanya siapa ini, nah, pas ditanya saya adalah Said, berarti Raden Said, yaitu Sunan Geseng. Saya ingin berguru kepada engkau, kata Sukrojoyo. Ih, boleh kau berguru, tapi jangan sekarang karena aku akan melanjutkan perjalanan. Kamu tunggu kesini, nanti akan aku temui lagi. Akhirnya dia duduk Pak, suruh duduk di atas batu. Pas ketika duduk, Sunan Kalijaga melaksanakan perjalanannya, melanjutkan perjalanan. Di perjalanan tadi dia lupa, udah janji. Namanya manusia, tetap kelas apapun waktunya lupa, sebab manusia mah mahal hotok walisian, pasti ada lupanya, melupakan. Masya Allah, gua udah pernah ada janji nih sama murid yang pengen berguru sama gua, dan gua suruh nunggu. Masya Allah, lebih hampir diceritakan tahunan, lebih dari 3 tahun. Bayangkan Pak, duduk 3 tahun sabar nungguin guru yang mau balik lagi. Nih bapak pas ngaji udah jam 11 guru kagak datang, kira-kira tetap duduk apa bubar? Barakan dari pulang dari syukur, alhamdulillah prek begitu gitu. Ini subhanallah, tetap duduk, bayangkan, terus tidak berhentinya bersalawat. Akhirnya sampai tumbuh pohon-pohonan, bahkan yang tempat batu dia dulu pun udah dipenuhi oleh semak belukar dan menutup semuanya yang di sekitarnya. Sampai Sunan Kalijaga balik lagi, kayaknya di sini dia nungguin.
Akhirnya bawa santri Pak, dipanggil-panggil, pas dipanggil-panggil ada suara tuh, Cokrojoyo Kulan, bahasa Jawa, Cokrojoyo Kulan saya gitu kan. Tapi ada suaranya di mana ini? Dicari-cari di mana ini adanya. Akhirnya apa? Karena tidak terlihat, akhirnya kata Sunan Kalijaga, udah bakar aja dah hutannya. Dibakar Pak hutannya supaya kelihatan. Ternyata hutan mah terbakar, Cokrojoyo tetap duduk di atas batu dan berselawat. Diceritakan gitu. Ternyata cuma bajunya aja yang kena warna-warna hitam karena bekas api tadi, tapi tubuhnya tidak tersentuh sedikit pun dengan api. Subhanallah, karena kelihatan pada hitam dan hasil dibakar tetap utuh, makanya dikasih gelar Sunan Geseng gitu Pak. Akhirnya apa? Akhirnya Sunan Kalijaga ada rencana pembuatan, ya udah otomatis jadi orang kaya dia di situ. Akhirnya apa? Pembuatan Masjid Demak yang dibuat oleh para aulia itu diceritakan, dan salah satunya yang diutus untuk donatur yaitu di Cokrojoyo, Sunan Geseng. Donatur yang nanti suruh datang, suruh ngebawa kambing buat orang yang pada ngebangun masjid buat makannya. Maka kita pun begitu donatur. Ya, misalnya yang kaya-kaya kita tugaskan Pak Haji Romli, pokoknya suruh urusan kambing dia, ini urusan ayam misalnya. Ya, jadi misalnya urusan apa tuh kita serahkan. Tuh benar tuh kayak model gini, insya Allah kita tugaskan aja Romli. Nanti muludan ngurusin, alhamdulillah Pak, dia bener ngurusin kambing sampai pada gede. Gitu. Maksudnya bukan ngasih kambing, ngurusin kambing. Salah ngomong soalnya. Ini disuruh ngurusin kambing, urusan kambing buat dana makannya dipercayakan kepada beliau. Pas datang ke Demak, orang udah mau dimasak ini kambingnya. Pas datang ternyata cuma ngebawa bambu sebatang. Cuma membawa bambu satu batang aja, bukan satu batang, satu ros, satu bukuan. Pasti tanya, kamu mana? Diamanatin cuma bawa kambing, cuma ngebawa bambu saja. Di mana pesan kamu sudah mulai jadi orang bakhil? Ih, saya bawa. Mana kambingnya? Ini. Ternyata Pak, Allah berikan kehebatan, makanya disebut karomah. Percaya tidak percaya, karomah mah di luar nalar. Disebutnya khorikul ada. Akhirnya dibuka bambunya, dikeluarin, keluarlah kambing. Brolok, masya Allah. Itu kambing terus blojor dalam bambu. Keluar lagi, sampai Sunan Kalijaga. Udah kebanyakan, tutup lagi, ditutup lagi. Subhanallah. Sampai itu bambu ditutup lagi, udah cukup, siapa yang makan ini kambing? Banyak banget tuh. Kita gak Pak, nanti kalau ada yang tiba-tiba datang ke rumah kita bawa bambu, awas itu. Bisa jadi pasti mungkin kalah jengking malah. Nah ini anehnya apa? Keberkahan dari selawat yang diajarkan. Orang dulu walaupun selawatnya agak fasih, tapi dia yakin pemberian gurunya yang dianggap ini adalah pasti punya hal yang sangat bermanfaat, kemudian diamalkan, benar-benar ditunjukkan keberkahannya. Makanya Rasulullah juga ketika pas lahir, awas jangan terus kita punya asumsi lahirnya Aminah seperti lahirnya wanita yang sama. Rasul mah lahir bukan dari lubang air kencing. Kalau kita makan lahir dari lubang air kencing, betul? Nabi mah bukan dari lubang air kencing. Bahkan Fatawi Malikiyah di dalam kitab Nihayat Ujian halaman 12 itu dikatakan bahwa yuktalu mangkola anan nabiyina Muhammadin SAW yuladu min majril baul. Hukuman mati bagi orang yang mengatakan Rasulullah lahir dari lubang air kencing. Soalnya air kencing mah tempat keluarnya kotoran. Masa Rasul tempat keluarnya sama tempat keluarnya najis? Tempat keluarnya lahirnya Rasul itu bukan, kalau kita makan di situ, mak kita keluar darah dari situ, kencing dari situ, men dari situ, head dari situ, kita dari situ. Bayangkan kita mah amat ke tempat keluar air kencing sama, air kencing dari situ, kita dari situ. Ternyata Pak, kita nggak disangka sama air kencing masih saudara, sama-sama dari situ. Ternyata ini Rasulullah dari siapa? Menghina kalau Rasulullah dari situ. Sebab manusia suci lahirnya bukan dari situ. Dari mana? Yaitu tahta surat fauqal farji, di atas farji, di bawah pusar, terbuka dengan sendirinya biiznillah. Kullu anbiya kadzalik. Semua para nabi begitu lahirnya. Jadi dari lahirnya udah kelihatan beda dengan yang lain.
Tuh, ila Rasulullah, kecuali Rasulullah. Nabi semua itu. Rasul mah dari bawah tulang sulbi sebelah kirinya Siti Aminah, bukan dari atas Nabi. Beda keistimewaan yang Allah berikan. Yang datang nggak Pak perajinya, bukan Mamenyon. Gitu. Yang didatangkan pun aulia Allah, Siti Asia, Siti Masito, ya, bahkan di situ diceritakan sebab anak aulia Allah la yamutu bal ahyaun indallah. Wali Allah mah hakikatnya tidak mati, punya izin dari Allah membantu kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajidan syakiran hamidan, Nabi lahir dalam penuh cahaya, bahkan menyilaukan mata kota Mekah, bahkan seantara dunia saat itu terang benderang dengan cahaya Rasulullah. Ketika Rasul lahir sajidan dalam keadaan sujud, syakiran dalam keadaan syukur, sujud syukur, hamidan dan memuji kepada Allah. Coba siapa yang lahir pernah muji? Yang lahir itu dalam keadaan sujud kagak ada. Malah emaknya sampai nonggeng-nonggeng itu bocor mau keluar. Bukan orangnya yang sujud. Subhanallah Pak. Itu bahkan subhanallah ketika kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tidak terlihat sedikit pun aurat Rasulullah karena silau dengan cahaya. Makanya kalau kita bersalawat mengucapkan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahu suduri anta misbahu suduri anta syamsun, engkau adalah matahari, anta badrun, engkau adalah rembulan, anta fauqa duri, engkau lebih cahaya di atas cahaya, iksiru wa qali, yang bikin jadi lega orang hati-hati yang sesat, yang bingung. Makanya lagi bingung, lagi susah, salawat kepada Rasulullah. Salawat apa? Nggak bakalan ada bantutnya, nggak bakalan ada gagalnya salawatnya. Sekalipun yang membaca tujuan ria, nggak bakal habis ganjarannya sampai ke Rasulullah. Sebab ada malaikat yang khusus nyampaikan selawat seorang hamba, yaitu umatnya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyampaikan Jibril, malaikat yang khusus Allah tugaskan, Muhammad, ada umatmu bernama Rofiuddin yang berselawat. Rofiuddin mana? Soalnya di Rofiuddin di dunia hampir jutaan Pak, jabon itu jabon. Terus enak suaranya, kagak begitu Nabi. Kagak pakai nanya, enak kagak? Buyang dengerin, udah jangan gitu. Kagak nanya, kagak nanya enak nggak nanya tertilnya. Beda sama Quran. Kalau Quran orang tilil Quran tertil, bacalah Quran dengan tertil, beda dengan bacaan selawat. Salawat mah Bapak baca tanpa tertil juga sampai ke Rasulullah, karena tujuannya yang penting taziman wa takriman. Bahkan bapak-bapak itu kalau selawatan tuh, ya Kang, ambeng teh saya dengerin selawatan, ada kencengnya doang, apa tuh kadang-kadang. Ada yang selawat gitu punya. Kalau ibu-ibu kan sallallahu ala Muhammad, enak kita ngedengerinnya kan. Bapak-bapak orang-orang kenceng tuh, Haskapa Nimin, Haskapa Nimin. Malaikat kan, sampai malaikat nyatetnya Nimin. Pertama syair yang belum mudah itu, ya, tapi tetap nyampe ke Rasulullah. Rasul nggak nanya indah-indahnya, yang penting man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asran, siapa yang selawat kepadaku satu kali, maratan, ada yang katakan sebalik, maka sallallahu alaihi asran, Allah selawat kepada dia 10. Pak, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ternyata bukan kita aja yang berselawat kepada Nabi. Innallaha, inna itu ditaukid amil nawasih, maknanya sesungguhnya. Allah wa malaikatahu, dan malaikat yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Selawatnya Allah apa? Melimpahkan rahmatnya kepada Nabi. Selawatnya malaikat memohonkan rahmatnya kepada Allah agar dilimpahkan kepada Rasulullah sepenuhnya. Jadi Allah berselawat kepada Nabi melimpahkan rahmat, malaikat yaitu berselawat kepada Nabi memohonkan limpahan
rahmat. Nah kita selawat ke Nabi ngapain? Lain ngambek sih berkat. Kita mau selawat ke Nabi apa? Mengharapkan rahmat. Tanpa selawat kita tidak mengurangi tetap kemuliaan Rasulullah. Rasul udah penuh dengan rahmat Allah. Ibarat air tuh udah penuh, udah mampar. Terus udah penuh, Bapak tambahin lagi, bahaya tuh airnya. Kemana airnya? Airnya luber. Nah, tidak sampai ke kita lubernya. Nabi mah nggak diisi lagi, udah penuh. Yang penuh rahmat, yang perlu rahmat Allah mah kita. Nabi mah udah penuh rahmat Allah, kasih sayang Allah, maksumun anizunub. Kagak pernah sedikit pun Rasulullah berdosa. Tidak ada Rasulullah dicatat dosa sedikit pun. Maksumun, higienis. Makanya pantas kalau syair selawat yang luar biasa disampaikan bahwa Muhammad manusia sama. Muhammadun basyarul lakal basyari. Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa yakutiba inal hajari. Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa yakutiba inal hajari. Ya Badratim min hadza kulla kamali. Ya Badratim min hadza kulla kamali. Bal huwa madza yu'ad biru'an ulang. Ya Badratim min hadza kulla kamali. Ya Badratim min hadza kulla kamali. Madza yu'ad biru'an kama qali. Ya Badratin Muhammadun Nabi Muhammad basyarun manusia. Jadi Nabi Muhammad kan manusia, makanya kita disuruh niru Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Sebab beliau manusia. Kalau malaikat kita nggak mungkin disuruh niru, karena nggak bakal sama kita. Berarti Nabi gak basyar, manusia. Apa bedanya? Muhammadun basyarun. Jadi apa yang dilakukan Nabi ya sifat basyariah ada. Nabi lapar, Nabi ngantuk, ya Nabi juga sakit, sama. Lah kita disuruh niru Rasulullah dan niru Nabinya nggak pernah sakit. Lah kita ulang dukun dia mana Nabi? Masa gua suruh niru nggak sesuai dong orang gua. Nabi gak basyarun, cuma lakal basyar, tidak seperti manusia biasanya. Bal huwa kayyakut, tapi Nabi diibaratkan batu, ibarat batu berlian, mutiara, berlian. Oh kalau saya tanya, batu yang paling mahal batu apa? Berlian. Bapak kalau punya berlian, kira-kira naruhnya sembarangan mah? Mual bakal, naruhnya kan di kotak kecil, ditaruhin beludru, di kotaknya dikunci, udah dikunci, masukkan lacinya dikunci, lacinya dalam lemarinya dikunci, lemari dalam rumahnya dikunci, rumahnya dalam rumahnya dikunci, rumahnya ada gerbangnya dikunci, bahkan gerbangnya dijaga sama satpamnya dikunci. Mampus satpam dikunci. Itu dijaga, nggak bakal kena kotoran, ibarat gambaran begitu. Kemarin pernah kita dengar ada berita, itu orang mana tuh? Sulawesi apa? Dapat berlian, pas diperiksa asli itu. Sampai ke Inggris, pas diperiksa ternyata asli. Itu dihargakan 3,7 triliun. 3,7 triliun. Coba Pak, sama-sama batu. Cuma kalau ibarat batu beda. Nabi mah batu berlian. Kalau kita batu apa kira-kira? Hah?
Kita mah batu kali yang di pinggiran kali teh ya, yang suka diinjek nenek-nenek bakal beol kalau pagi. Kita mah udah nggak ada harganya sama dosa resep. Nabi mah 1 butir aja tuh kalau 3,7 triliun bapak belikan batu dapat berapa? Kita mah Pak ibarat batu, kita mah batu kali. Makanya ada harganya kalau barang-barang ini kalau kumpul begini kita harganya jadi mahal. Kalau satu diri sendiri harganya jatuh. Makanya jangan suka sendiri. Orang ada harganya kita mau sendiri. Pak Ustadz Pupuk dia jalan ke rumah. Pas jalan nemu batu segede pala. Segede pala tuh, satu dibawa pulang. Diantarkan ke si Ropi. Rop, beli tuh. Nih Pak, ini batu bakal lu. Si Ropi dibawain, si Ropi dibawain batu. Sama Ustadz Pupuk satu. Kira-kira ente bilang apa? Satu kali satu dikasih dibawa jalan namanya. Nih gua hadiahkan dulu. Kira-kira alhamdulillah mah. Pindah mas kena juga. Udah jauh. Pasti kata Ustaz Rafi, gila ini baru dibawa. Kita mah batu kalau udah bisa dewek, udah nggak berharga. Dewek karena kita mah berharga kalau udah sekolah tuh. Ada setruk tuh baru ada harganya tuh. Kalau udah bisa orang laku. Ya ibu dah, laki pulang dari pasar bawa batu satu ke rumah. Kira-kira ibu bilang apa? Abang mau bener laki-laki geblek. Lah bawa dari pasar bawa batu itu bakal apa? Dilemparkan dong bininya. Tapi kalau ada sekolah semobil berharga. Kita dengan bersama jadi berharga. Doa kita jadi bermutu dengan bersama. Makanya doa arba'in kaduai ambiyaul mursalin. Doanya orang 40 seperti doanya para nabi, baru punya kualitas. Ya. Sholat juga kalau sendiri itu sholat kita, pahala kita cuma 1. Ketika kita berjamaah jadi 27. Jadi bernilai tinggi ketika kita bersama. Artinya apa? Jangan berpisah. Nabi mau sendirian nggak tetap bernilai. Kita kalau udah sendirian jadi inceran setan. Sedangkan setan mah kalau asal kayak macan mengincer, yaitu domba yang memisah dari rombongannya. Makanya kalau misalnya kalau kumpul begini setan gak ada takut, ntar kalau misah aja dewek tuh baru diincer sini nih, diempok-empok tuh sama setan. Subhanallah Pak, ternyata keutamaan Nabi sampai kalbasar bal huwa kayyakut bainal hajar. Rasulullah bagai berlian di antara batu-batu. Keistimewaan Rasulullah ini perbedaannya dengan manusia biasa. Ini dibuat dalam satu bait nadom yang begitu indah. Oleh siapa? Yaitu As-Syeikh Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu ternyata dibuat nadoman ini, bahkan beliau memberikan jaminan. Hadal hasaisu fahfad aminan. Siapa yang ngapalkan ini, insya Allah dia dikasih aman min syarinar. Ada yang artikan min syarinar ini dari bahayanya api kebakaran. Ada yang mengatakan min syarinar dari bahayanya api neraka. Wasirakin dari kecurian, maling, dijaga oleh Allah. Wa mimihani dari kesusahan. Insya Allah sering membaca ini, dihilangkan dari kesulitan, kesusahan, tetap hati dikasih bahagia. Itu kan itmanul qulub, ketenangan hati. Walaupun belum dihafal, mari kita baca bersama nadam ini. Ya Bu, Pak, ikutin nanti Bapak jawabnya aja. Lam yatalim qatu taha mutlaqan abada wa matashabas lam fi mada jamani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an minhu dawafu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatu
ya wasi'al wara'ahu ka'amam miruyatun sabatat wa la yura asrubahu liminhu fi alani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam kifahum qadalata qauman idha jalasu 'inda al-wiladati sif yadhabi mukhtatani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam hadal hasai subhan fadhat takun amina min syarri nari wa surati wa mimihani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini ceritanya tentang kepribadian Nabi beda daripada manusia biasa. Itu tercatat. Apa saja? Insya Allah nanti saya terangkan kalau pengajian lagi. Insya Allah sekarang malam kebetulan masih ada ngaji lagi maulid di Masjid Nurul Iman. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan malam ini kumpul kita mendapat ridho Allah, dan mudah-mudahan malam kiamat mendapatkan syafaat dari beliau kita Nabi besar Rasulullah. Dari saya cukup sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.